Oke, kali ini kita akan membahas persiapan ujian tahap kedua untuk masuk ke SMA plus Del IPA Kimia. Nah, jadi akan kita bahas soal-soal prediksi yang bakal ditanya di ujian masuk Del. Langsung kita masuk ke contoh soalnya. Nah, ini soal yang pertama tentang masalah larutan. Nah, soal yang pertama, sebanyak 1,50 gram sampel suatu biji yang mengandung perak. Perak itu disimbolkan dalam unsur kimia dengan Ag. Nah, kemudian Ag yang larut diubah menjadi 0,124 gram Ag2S. Nah, yang ditanya berapa persen massa Ag di dalam biji tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini gampang aja. Konsep dasarnya adalah ditanya persen massa Ag di dalam biji. Nah, misalnya logikanya ya, ini ada sebuah biji. Nah, di dalam biji ini mengandung suatu sampel yang mengandung ada perak. Nah, di dalam biji ini itu mengandung senyawa Ag2S. Ag2S. Nah, yang ditanya berapa persen massa Ag di dalam biji yang mengandung Ag2S. Nah, rumusnya bisa kita tulis mencari persen kadarnya. Jadi persen Ag sama dengan massa Ag kita bagi dengan massa biji atau massa sampelnya. Jadi massa Ag dibagi massa sampel, nanti kita kali 100%. Nah, jadi dalam soal massa sampelnya dikasih tahu lah sampel bijinya. Ada 1,5. Jadi kita masukkan massa sampelnya 1,5. Nah, artinya untuk mengerjakan soal ini sebelum dapat persennya Ag, maka kita cari massa Ag. Nah, massa Ag dapat dari sini. Massa Ag2S itu dikasih tahu massanya 0,124 gram. Artinya Ag2S ini senyawa. Berarti total massa Ag tambah massa S totalnya 0,124. Maka dari sini kita cari berapa massa Ag-nya aja di dalam 0,124. Maka logika kita, konsepnya, pasti massa Ag lebih kecil dari 0,124. Maka dari sini bisa kita cari massa Ag. Nah, jadi ini unsur di dalam senyawa, massa Ag. Nah, mencari massa Ag itu sama dengan, lihat jumlah atom Ag di sini. Jumlah atom Ag itu ada 2. Jadi 2 dikali ARAG. ARAG itu dibagi MR semua. MR Ag2S. Maka ujungnya kita kali massa Ag2S. Inilah rumusnya. Mencari massa Ag di dalam senyawanya Ag2S. Nah, sebelum kita jawab, ini kita bantu AR itu tetapan. Nah, AR-nya Ag itu udah tetapan nilainya 108. Kemudian ada S belerang sulfur itu AR-nya 32. Maka dari AR ini bisa nanti kita cari adalah MR. Jadi MR ini jumlah dari AR senyawanya. Maka untuk mencari MR Ag2S bisa kita cari itu sama dengan mencari MR. Jumlah Ag di sini ada 2. Berarti 2 kali AR-nya. 2 kali AR Ag ditambah S ada 1. Berarti 1 kali ARS. Dan tinggal kita masukkan angkanya. 2 kali AR Ag adalah 108. ARS adalah 32. Maka 2 kali 108 adalah
216 ditambah 32. Berarti ini sama dengan 248. Itulah MR-nya. Nah, jadi MR nanti kita masukkan kemari. Berarti dapatlah massa Ag aja 2 kali. Nah, ARAG massa atom relatifnya adalah 108. Dibagi MR Ag2S. MR-nya tadi kita dapat setelah kita hitung itu adalah 248 kali massa total Ag2S adalah 0,124 gram. Maka nanti bisa kita cari ini hasilnya adalah 0,108 gram. Nah, artinya dari Ag2S ini massanya Ag adalah 0,108 gram. Sisanya berarti massa S totalnya 0,124 gram. Nah, setelah dapat massa Ag, dapatlah persennya. Kita masukkanlah Ag di sini. Jadi massa Ag adalah 0,108 dibagi dengan 1,5 kali 100%, maka ini dapat hasilnya adalah 7,2%. Itulah persennya Ag di dalam sampel. Maka dari soal ini jawabannya adalah cantik. Oke, kita sambung soal yang berikutnya. Oke, kali ini kita akan membahas persiapan ujian tahap kedua untuk masuk ke SMA plus Del IPA Kimia. Nah, jadi akan kita bahas soal-soal prediksi yang bakal ditanya di ujian masuk Del. Langsung kita masuk ke contoh soalnya. Nah, ini soal yang pertama tentang masalah larutan. Nah, soal yang pertama, sebanyak 1,50 gram sampel suatu biji yang mengandung perak. Perak itu disimbolkan dalam unsur kimia dengan Ag. Nah, kemudian Ag yang larut diubah menjadi 0,124 gram Ag2S. Nah, yang ditanya berapa persen massa Ag di dalam biji tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini gampang aja. Konsep dasarnya adalah ditanya persen massa Ag di dalam biji. Nah, misalnya logikanya ya, ini ada sebuah biji. Nah, di dalam biji ini mengandung suatu sampel yang mengandung ada perak. Nah, di dalam biji ini itu mengandung senyawa Ag2S. Ag2S. Nah, yang ditanya berapa persen massa Ag di dalam biji yang mengandung Ag2S. Nah, rumusnya bisa kita tulis mencari persen kadarnya. Jadi persen Ag sama dengan massa Ag kita bagi dengan massa biji atau massa sampelnya. Jadi massa Ag dibagi massa sampel nanti kita kali 100%. Nah, jadi dalam soal massa sampelnya dikasih tahu lah sampel bijinya. Ada 1,5. Jadi kita masukkan massa sampelnya 1,5. Nah, artinya untuk mengerjakan soal ini sebelum dapat persennya Ag, maka kita cari massa Ag. Nah, massa Ag dapat dari sini. Massa Ag2S itu dikasih tahu massanya 0,124 gram. Artinya Ag2S ini senyawa. Berarti total massa Ag tambah massa S totalnya 0,124. Maka dari sini kita cari berapa massa Ag-nya aja di dalam 0,124. Maka logika kita konsepnya pasti massa Ag lebih kecil dari 0,124. Maka dari sini bisa kita cari
massa Ag. Nah, jadi ini unsur di dalam senyawa, massa Ag. Nah, mencari massa Ag itu sama dengan, lihat jumlah atom Ag di sini. Jumlah atom Ag itu ada 2. Jadi 2 dikali ArAg. ArAg itu dibagi Mr semua. Mr Ag2S, maka ujungnya kita kali massa Ag2S. Inilah rumusnya. Mencari massa Ag di dalam senyawanya Ag2S. Nah, sebelum kita jawab, ini kita bantu AR itu tetapan. Nah, AR-nya Ag itu udah tetapan, nilainya 108. Kemudian ada S, belerang, sulfur, itu AR-nya 32. Maka dari AR ini bisa nanti kita cari adalah MR. Jadi MR ini jumlah dari AR senyawanya. Maka untuk mencari MR Ag2S bisa kita cari itu sama dengan mencari MR. Jumlah Ag di sini ada 2, berarti 2 kali AR-nya. 2 kali ArAg ditambah S ada 1, berarti 1 kali ARS. Dan tinggal kita masukkan angkanya. 2 kali ArAg adalah 108, ARS adalah 32. Maka 2 kali 108 adalah 216 ditambah 32. Berarti ini sama dengan 248. Itulah MR-nya. Nah, jadi MR nanti kita masukkan kemari. Berarti dapatlah massa Ag aja 2 kali. Nah, ArAg massa atom relatifnya adalah 108. Dibagi MR Ag2S. MR-nya tadi kita dapat setelah kita hitung itu adalah 248 kali massa total Ag2S adalah 0,124 gram. Maka nanti bisa kita cari ini hasilnya adalah 0,108 gram. Nah, artinya dari Ag2S ini massanya Ag adalah 0,108 gram. Sisanya berarti massa S totalnya 0,124 gram. Nah, setelah dapat massa Ag, dapatlah persennya. Kita masukkanlah Ag di sini. Jadi massa Ag adalah 0,108 dibagi dengan 1,5 kali 100%, maka ini dapat hasilnya adalah 7,2%. Itulah persennya Ag di dalam sampel. Maka dari soal ini jawabannya adalah cantik. Oke, kita sambung soal yang berikutnya. Nah, ini soal yang kedua. Muscovite adalah salah satu dari mineral mika dengan rumus senyawa KAl 2 kali, Si3, AlO10, OH 2 kali. Hasil analisis sejumlah sampel muscovite menunjukkan kandungan Si sebanyak 0,42 gram. Yang ditanya massa sampel muscovite yang dianalisis. Jadi untuk soal ini cara menjawabnya seperti ini. Jadi ada senyawa namanya muscovite. Muscovite. Nah, muscovite ini rumus umumnya adalah KAl 2 kali Si3 AlO10 OH 2 kali. Nah, dari muscovite ini katanya mengandung ada si silikon Si. Si-nya itu massanya 0,42 gram. Nah, yang ditanya dari soal ini, muscovite ini mempunyai massanya berapa? Artinya dari senyawa ini mengandung ada salah satu unsur Si 0,42 gram. Ditanya massa total senyawa ini. Maka untuk menjawab soal ini,
bisa kita tulis dari unsur Si. Jadi mencari massa Si. Massa Si itu sama dengan dari unsur senyawa. Nah, Si yang diikat sini jumlahnya ada 3. Berarti jumlah atomnya 3 dikali Ar. Ar-nya si Si. Dibagi Mr senyawanya. Jadi Mr semua ini kita tulis atau dikenal tadi namanya senyawa muskovit. Jadi Ar-nya dibagi Mr muskovit. Ujungnya kita kali massa senyawanya, yaitu massa si muskovitnya. Nah, maka yang kita cari di sini adalah massa semuanya. Nah, tinggal kita masukkan aja. Massa Si dalam soal adalah 0,42 gram sama dengan 3 dikali Ar-nya silikon itu sebanyak 28 Ar-nya. Dibagi Mr semua. Maka nanti dari sini, dari soal, itu Ar sudah tetapan. ARK itu sama dengan 39. Kemudian Ar-nya aluminium itu sama dengan 27. Ar silikon itu sama dengan 28. Baru Ar oksigen itu 16. Dan ARH sama dengan 1. Maka nanti dari sini bisalah kita cari Mr seluruhnya. Nah, biar kita masukkan Mr-nya dengan cara menjumlahkan Ar nanti dikali jumlah atom yang di sini. Nah, kita lihat K di sini jumlahnya ada 1. Berarti 1 dikali ARK. Nah, dari sini K, Ar-nya 39. Berarti 1 kali 39 tambah Al di sini jumlahnya ada 2 dikali Ar-nya. Berarti 2 dikali Ar-nya aluminium adalah 27. Ditambah Si. Si di sini jumlahnya ada 3. Berarti 3 kali ArSi di sini silikon dikasih tahu 28. Ditambah aluminium ada 1, Ar-nya 27. Berarti 1 kali 27. Ditambah O, jumlah O dikat ada 10. ARO ada 16. Berarti bisa kita tulis 10 kali 16. Ditambah O di sini juga ada 1, diikat ada 2. Berarti bisa kita tulis lagi 2 dikali ARO 16 tambah H di sini H 2 kali. Berarti 2 kali ARH. H ada 1. Maka nanti bisa kita hitunglah Mr ini semuanya. Itu nanti totalnya ada 398. Nah, Mr yang ini 398 kita masukkan di atas ini ya. 398. Maka kita kali dengan massa muskovitnya. Itu yang ditanya. Massa dari muskovit. Nah, maka dari sini bisa kita hitunglah matematikanya. Dapat massa muskovitnya. Massa muskovit itu sama dengan, berarti kita kawin silang, 398 dikali 0,42. Kita bagi dengan 3 dikali 28. Maka nanti bisa kita hitung hasil akhirnya adalah 1,99 gram. Itulah massa total senyawanya muskovit. Jadi keseluruhan massanya 1,99. Di dalam muskovit ini ada Si. Si-nya 0,42 gram. Maka untuk soal ini jawabannya adalah cantik. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, soal selanjutnya. Sebanyak 1,5 ml sampel yang mengandung larutan asam sulfat dari suatu baterai mobil, kemudian dititrasi dengan 23,7 ml larutan NaOH dengan konsentrasi 1,47 molaritas menggunakan indikator phenolphthalein. Untuk menentukan titik akhir titrasi konsentrasi
dalam satuan molaritas M, maka larutan asam sulfat tersebut mempunyai konsentrasinya berapa. Jadi yang ditanya dari soal ini, konsentrasi molaritas dari asam sulfat tersebut. Nah, untuk menjawab soal ini gampang aja. Nah, katanya larutan itu dititrasi. Jadi kalau nanti dalam soal ada pernyataan titrasi. Jadi titrasi ini prosesnya sama juga disebut penetralan. Jadi kata dasarnya netral. Jadi kalau dibilangnya netral, berarti jumlah asam harus sama dengan basah. Jadi kalau dikatakan netral, jumlah asam harus sama dengan basah. Maka untuk menjawab soal ini, untuk rumus titrasi ini aja pakai rumusnya adalah mol dikali dengan N untuk asamnya. Jadi mol kali N jumlah asam harus sama dengan mol kali N untuk jumlah basah. Nah, jadi asam itu yang mengandung H, kalau basah biasanya ada OH. Maka dari sini asam sulfat, inilah senyawa asamnya. Dititrasi dengan NaOH. NaOH inilah yang bersifat basah. Jadi asam sama dengan basahnya. Nah, untuk menjawab soal ini, rumus mol itu banyak ya. Jadi rumus mol itu bisa nanti kita masukkan di sini. Itu rumusnya bisa gram massa dibagi mr. Nah, bisa juga dalam soal kalau misalnya dikasih tahu molaritas M, kita kali dengan volume. Satuannya liter. Inilah satuan mol. Jadi bisa juga nanti mol, bisa juga milimol. Kalau dia satuannya milimol, maka volume yang di sini kita ubah ke mililiter. Jadi molar kali volume, satuannya mililiter, maka satuan nanti milimol. Artinya mol kali N asam sama dengan mol kali N basah. Jadi bisa mol, bisa juga kita buat milimol kali N sama dengan milimol kali N. Jadi sama satuannya. Ya. Nah, jadi bisalah kita jawab langsung soal ini. Jadi, karena ini nanti ada satuannya mililiter, jadi bisa juga kita buat menjadi milimol. Jadi milimol kali valensi N untuk asam sulfat. Asam sulfat itu rumus kimianya H2SO4. Langsung sama dengan milimol dari NaOH kali valensinya. Ini dia. Jadi NaOH ini termasuk senyawa asam, NaOH ini termasuk senyawa basah. Jadi kita jumlahkan aja milimol asamnya sama dengan milimol basah. Nah, rumus milimol yang kita masukkan, ini masukkan rumusnya. Milimol. Molar kali volume. Satuan volumenya nggak usah kita ubah ke liter, mililiter aja. Jadi molaritas kali volume. Nah, dari soal ini yang ditanya adalah molaritas si asam sulfat. Jadi bisa kita buat di sini harga M kali dengan volume H2SO4. Nah, volume H2SO4 sampelnya yang digunakan adalah 1,5. Jadi ini molaritasnya, 1,5 itu volumenya. Itulah milimolnya. Nanti kita kali dengan N. Nah, N di sini merupakan valensi. Nah, valensi. Jadi valensi ini bisa berupa senyawa asam, bisa berupa senyawa basah. Kalau dia basah, lihat aja jumlah H. Kalau basah, lihat jumlah yang dikat si OH. Nah, jadi kita lihat valensi untuk asam. H di sini yang dikat sebanyak 2 kali. Ini, maka kita kali dengan 2. Sama dengan, gitu juga NaOH. Molaritasnya udah dikasih tahu. 1,47 M molaritas kali dengan volumenya. Volume yang digunakan dalam titrasi si NaOH adalah 23,7. Jadi ini molaritasnya, inilah volumenya. Itulah satuannya milimol tadi. Kali dengan valensi. Nah, N di sini OH, basah lihat jumlah OH. OH yang diikat di sini 1 kali. Tapi beda kalau nanti basahnya si Ca OH 2 kali. CaOH Nah, kalau soal di sini, si CaOH 2 kali, maka jumlah yang diikat OH itu sebanyak 2. Nah, kalau di sini kan OH-nya sekali, maka valensi OH-nya 1.
Maka dari sini kan kita dapat harga konsentrasinya dalam molaritas. Jadi bisa kita hitung 1,5 kali 2. Jadi M sama dengan molaritasnya bisa kita hitung 1,47 dikali 23,7 dibagi 1,5 kali 2 berarti harganya adalah 3. Maka bisa kita hitung nanti ini hasil akhirnya adalah 11,6 molaritas. Itulah konsentrasi dari H2SO4. Maka dari soal ini jawabannya adalah dodol. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, soal selanjutnya. Di laboratorium gas klor dapat dibuat dari reaksi antara HCl dengan MnO2. Persamaan reaksi setaranya MnO2 ditambah 4HCl menghasilkan Cl2 ditambah MnCl2 ditambah 2H2O. Nah, pada reaksi berlangsung sempurna yang ditanya massa larutan HCl pekat. Jadi ditanya massa HCl di sini yang mengandung 36,0% berat yang diperlukan untuk menghasilkan Cl2. Jadi Cl2 di sini dihasilkan masanya 2,5 gram. Nah, untuk menjawab soal ini kita tulis dulu reaksinya, kita ulang lagi adalah MnO2 ditambah 4HCl. Nah, ini katanya menghasilkan Cl2 ditambah MnCl2 ditambah 2H2O. Nah, dari soal ini yang dikasih tahu adalah si Cl2. Nah, Cl2 yang di sini dikasih tahu masanya 2,5 gram. Nah, yang ditanya massa larutan HCl ini ditanya. Berapa massanya si HCl apabila HCl ini mengandung 36%. Nah, inilah maksud soalnya. Jadi, berapa massa HCl ketika mereka bereaksi dengan MnO2 menghasilkan ada 2,5 gram Cl2. Nah, untuk menjawab soal ini, langkah pertama dari sini, jadi dari Cl2 ini kita bergerak. Nah, kalau dalam larutan, itu harus tahu konsep mol. Nah, jadi langkah pertama, cari mol dari si Cl2. Nah, untuk mencari mol, itu dalam larutan, itu sama dengan rumusnya adalah massa gram satuannya dibagi dengan mr. Nah, dari soal, massanya dikasih tahu 2,5 dibagi dengan mr. Nah, si Cl itu dikasih tahu ArCl itu sama dengan 35,5. Jadi karena dia Cl2, maka mr-nya itu kita kali 2. Ya, jadi mencari mr jumlahkan atomnya 35,5 kali 2. Maka dapat mr-nya sama dengan 71. Jadi mr-nya 71. Maka 2,5 bagi 71 itu sama dengan hasilnya nanti 0,0352 gram. 0,0352 mol. Itulah mol si Cl2. Nah, setelah dapat mol Cl2, maka bisa kita cari mol HCl dengan cara perbandingan koefisien. Artinya, koefisien Cl2 ini 1. 1 molnya 0,0352. Jadi kalau koefisiennya 4, berarti kita kali 4 ya. Jadi dapatlah molnya HCl itu sama dengan dari perbandingan koefisien. Ini dia. Berarti koefisien yang ditanya 4 per yang dikasih tahu di sini ada 1. Dikali mol yang kita dapat tadi di sini. Hasilnya 0,0352. Maka nanti ini hasilnya adalah 0,1408 mol. Nah, setelah dapat molnya HCl, kita cari massa. Jadi bisa kita lanjutkan kemari. Dapatlah massa si HCl.
Jadi mencari massa itu dapatnya dari perbandingan mol. Jadi bisa kita tulis rumus mol itu tadi gram per mr. Jadi kalau ditanya gram berarti kita kali silang ya. Berarti mol kita kali mr dari HCl. Nah, molnya tadi kita dapat 0,1408 mr HCl. Cl 35,5, ARH itu 1. Berarti kita jumlahkan 35,5 tambah 1, MR-nya adalah 36,5. Maka 0,1408 dikali 36,5 bisa nanti kita hitung hasilnya 5,1392 gram. Itulah massanya. Nah, kemudian yang ditanya massa si HCl apabila mengandung 36% beratnya. Maka bisa kita cari lagi massa si HCl dalam 36% itu sama dengan 5,1392. Karena dia mengandung 36% kita balikkan aja jadi per 100 dibagi 36. Berarti 100 bagi 36. Maka ini kita kali 100 maka dapat 513,92 dibagi dengan 36. Maka nanti hasil yang kita dapat adalah sebanyak kita genapkan 14,3 gram. Itulah massa si HCl yang mengandung sebanyak 36%. Maka untuk soal ini jawabannya adalah cantik. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Nah, soal yang selanjutnya yaitu dari persamaan reaksi berikut SnO2 ditambah 2H2 menghasilkan Sn ditambah 2H2O. Maka bisa kita tulis dulu reaksinya. Kita buat di bawah SnO2 ditambah 2H2. Bereaksi itu menghasilkan ada Sn selenium ditambah air 2 molekul H2O. Nah, dari sini yang ditanya adalah berapa volume gas hidrogen? Hidrogen itu simbolnya H2. Ini dia hidrogen. Berapa volumenya? Nah, kondisinya diukur pada 1 atm 273 Kelvin. Jadi 273 Kelvin itu sama dengan nilainya dengan 0 derajat Celcius. Jadi kalau nanti 0 derajat Celcius tekanannya 1 atm itu kondisinya dalam keadaan standar, dalam keadaan STP. Jadi yang ditanya volume hidrogen dalam keadaan standar, standar temperatur freezer atau STP. Jadi yang ditanya volumenya ini. Ketika menghasilkan direaksikan dengan 2 gram SnO2. Jadi SnO2 massa yang digunakan adalah 2 gram. Jadi kalau massa yang digunakan SnO2 ada 2 gram, maka hidrogen yang direaksikan sebanyak berapa volumenya. Nah, maka dari sini bisa kita cari, ini konsep mol biasa. Jadi kalau nanti kita belajar kimia, harus kuat dasar konsep mol. Jadi rumus konsep mol ini banyak. Yang pertama, mol itu bisa kita gunakan tadi, gram dibagi dengan mr. Yang kedua, bisa juga mencari mol, itu dari kalau ada volume dalam keadaan STP standar, maka nanti dibagi dengan 22,4. Bisa juga nanti kalau ada molaritas M kali dengan volume. Nah, inilah konsep mol yang sering ditanya, tapi masih banyak lagi rumus mol-mol yang berikutnya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, caranya sebelum dapat volume, dari sini kita bergerak dari SnO2. Nah, dikasih tahu ada sebanyak 2 gram. Nah, jadi kita cari SnO2 ini, langkah pertama cari molnya. Jadi mol SnO2. Nah, mencari mol, dikasih tahu ada gram, maka kita pakailah rumus ini. Gram dibagi mr. Di rumus mol itu gram bagi mr. Maka dapat gramnya tadi dikasih tahu soal adalah 2 mr SnO2. Jadi AR kita cari tetapannya udah pasti ya. ARSN itu
nilai AR-nya adalah 119. Kemudian ARO ada 16. Maka MR-nya bisa kita hitung ya, MR SnO2. Maka caranya jumlahkan aja, Sn jumlah atomnya ada 1. Jadi 1 kali 119 ditambah O yang dikan ada 2 kali AR-nya tersini, tetapan nilainya 16. Maka nanti kita hitung, berarti ini 1 kali 119 tetap 119 ditambah 32. Maka ini hasilnya adalah 151 MR-nya. Jadi 151 kita masukkan kemari. Berarti 2 dibagi 151. Maka ini nanti kita genapkan, itu hasilnya 0,0133 mol. Nah, itulah mol dari SnO2. Nah, udah dapat mol SnO2, kita cari mol hidrogen. Caranya ambil dari perbandingan koefisien. Nah, logika berpikir, di sini koefisiennya 1. 1 koefisiennya, molnya 0,0133. Jadi kalau koefisiennya 2, berarti kan kita kali 2 hasilnya. Maka bisa kita cari molnya H2 dari perbandingan koefisien. Berarti langsung aja yang ditanya perlu diketahuin ya. 2 per 1 kali mol yang kita dapat, itu hasilnya 0,0133. Maka ini hasilnya adalah 0,0266 mol. Nah, dapatlah mol hidrogen. Yang ditanya volume dalam keadaan standar STP. Jadi kalau volume ditanya, kita pakai rumus yang kedua ini. Maka bisa kita tulis mol hidrogen itu sama dengan volumenya dalam keadaan standar STP dibagi dengan 22,4. Maka kita masukkan mol yang tadi di sini 0,0266 sama dengan volumenya per 22,4. Maka bisa kita dapat volumenya hidrogen kita kali 22,4 dikali 0,0266. Maka nanti ini hasilnya adalah 0,595 liter kita genapkan. Nah, dari option diminta satuannya mililiter. Maka kita ubah satuan liter menjadi mili. Di mana 1 liter itu sebanding dengan 1000 mililiter. Atau kalau dalam bentuk berat massa 1 kilogram dikonversi itu sebanding dengan 1000 gram. Jadi sama dia. Jadi kita ubah ke mililiter, kita kali 1000. Maka 0,595 kita kali 1000, hasilnya samalah itu dengan 595 mililiter. Itulah volume hidrogen yang digunakan pada reaksi berikut. Jadi dari soal ini, maka jawabannya adalah N-tok. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya.